Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Febriani Valentina, NIM H0218006. Saya akan mempresentasikan hasil analisis kapabilitas peta kendali moving range pada Clay Puppy untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengendalian kualitas statistik. Pertama, apa itu Clay Puppy? Clay Puppy merupakan bahan pengisi dan pengikat untuk pupuk NPK Ponska. Pupuk NPK Ponska adalah pupuk majemuk yang mengandung unsur NPK, di mana pupuk ini mudah larut dalam air. Kemudian, apa itu peta kendali moving range atau peta kendali MR? Yaitu peta kendali yang digunakan saat suatu kasus hanya memiliki satu buah data dalam setiap pengambilan sampel, atau dapat dikatakan jumlah pengamatan dari masing-masing subgrup hanya satu. Selanjutnya, untuk data yang digunakan adalah data produksi Clay Puppy pada bulan Juli 2015 dari PT Petrokimia Gresik, dan variabel yang digunakan adalah H20 sebagai X1, MES sebagai X2, dan derajat putih sebagai X3. Untuk batas spesifikasi yang digunakan perusahaan dapat dilihat pada tabel, dan masing-masing variabel diketahui batas spesifikasinya. Selanjutnya, untuk analisis hasil dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan Minitab 2018 sebagai berikut. Pertama, dilakukan uji keacaan data dengan hipotesis yaitu H0 data terambil secara acak, H1 data tidak terambil secara acak. Taraf signifikan alfa yaitu 5% atau 0,05. Untuk uji keacaan data variabel X1 dapat dilihat bahwa p-value yang didapat yaitu melebihi 5%. Maka pada variabel X1 data telah terambil secara acak. Kemudian dilakukan uji keacaan data pada variabel X2 dan dapat dilihat bahwa p-value yang didapat yaitu lebih dari 5%. Maka data pada variabel X2 telah terambil secara acak. Selanjutnya, uji keacaan data pada variabel X3 dapat diketahui bahwa dua nilai p-value terdapat hasil yang lebih dari 5%. Maka dapat dikatakan pula bahwa data variabel X3 telah terambil secara acak. Selanjutnya dilakukan asumsi uji distribusi normal dengan hipotesis H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Taraf signifikan alfa sebesar 5% atau 0,05. Untuk hasil uji distribusi normal pada variabel X1 yaitu didapat nilai p-value kurang dari 5%, atau dari hasil tersebut mendapat nilai 0,01. Maka hasil tersebut tidak berdistribusi normal. Kemudian pada hasil uji distribusi normal variabel X2 dilihat pula bahwa nilai p-value kurang dari 5%. Maka data pada variabel X2 juga tidak berdistribusi normal. Untuk hasil uji distribusi normal variabel X3, nilai p-value dilihat dapat mendapatkan nilai 0,01. Dan dapat disimpulkan bahwa dari ketiga variabel tersebut semuanya kurang dari 5%. Maka hasil atau data tidak berdistribusi normal. Karena data tidak berdistribusi normal, maka diasumsikan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya, pada peta kendali MR, variabel X1 didapatkan grafik yang masih out of control. Pada peta kendali MR variabel X2 juga terdapat banyak sekali titik yang out of control. Dilihat dari
lingkaran merah yang terlihat pada layar. Untuk hasil peta kendali MR variabel X3 juga banyak yang out of control, sehingga hasil tersebut dikatakan belum terkendali. Karena belum terkendali, maka harus dilakukan pengujian ulang atau menghapus data yang out of control hingga menemukan peta kendali yang berada dalam batas kendali dan didapatkan pada hasil berikut. Pada variabel X1 didapatkan nilai LCL pada grafik MR yaitu 0, untuk MR 1,31 dan UCL 4,2. Untuk grafik X bar mendapatkan nilai LCL sebesar 0,285, X bar 3,77 dan UCL 7,255. Untuk hasil peta kendali MR X2 didapatkan pada grafik MR yaitu nilai LCL 0, nilai MR 5,8, nilai UCL 19,21. Untuk grafik X bar nilai LCL 76,8, X bar 92,43 dan UCL 108,07. Untuk hasil peta kendali MR variabel X3 yaitu yang sudah dapat dilihat pada gambar dan dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut telah terkendali karena sudah dalam batas kendali atau tidak ada yang out of control. Selanjutnya dilakukan diagram Ishikawa dan didapatkan faktor gagalnya produk clay putih karena faktor mesin, manusia, metode, dan material, di mana masing-masing terdapat subfaktor yang mempengaruhinya. Dari pengamatan faktor tersebut, jika tidak dilakukan perbaikan berdasarkan penyebab, maka karakteristik pembuatan clay putih menjadi tidak sesuai, sehingga mengurangi kepuasan pembeli atau konsumen. Kemudian dilakukan kapabilitas proses. Pada variabel X1 di mana nilai LCL-nya 0 dan USL-nya 5. Dari hasil tersebut dapatkan nilai CP dan CPK kurang dari 1 sehingga proses tersebut tidak capable. Untuk variabel X2 nilai LCL dari perusahaan 85 dan UCL 100. Dan didapatkan CP dan CPK kurang dari 1, maka proses tersebut dikatakan tidak capable. Kemudian untuk variabel X3 di mana nilai LCL 20 dan USL 100 dan dari hasil didapatkan nilai CPK lebih besar 1, untuk CPK kurang dari 1. Meskipun nilai CP dan CPK berbeda, namun dapat diambil nilai CP untuk melakukan uji kapabilitas proses, di mana hal ini pada proses variabel X3 CP lebih dari 1, maka proses tersebut telah capable. Kesimpulan yang dihasilkan dari pengamatan ini adalah data pada produksi clay putih tidak berdistribusi normal, sehingga perlu diasumsikan bahwa data telah berdistribusi normal. Pada peta kendali MR, ketiga variabel yang digunakan pada produksi clay putih telah terkendali. Ada beberapa kriteria faktor penyebab gagalnya produksi clay putih, antara lain manusia, material, mesin, dan metode, serta kapabilitas proses pada variabel X1 atau H2O dan X2 atau mesh belum capable, sedangkan pada variabel X3 yaitu derajat putih telah capable.
Sekian pemaparan analisis hasil dan pembahasan peta kendali moving range. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.